Bentar. Oke ya, udah ya. Udah aku share record, udah. Kita Udah, Pak. Oke, aku bukanya CV lewat sini aja ya gitu. Jadi buat belajar teman-teman semua juga yang ngedengerin ini yang punya pengalaman yang sama terkait dengan CV. Yang pertama yang aku review adalah masalah utama di CV orang itu adalah apa? Typo. Typo itu biasanya tuh apa sih? Typo tuh apa sih? Ya itu tadi huruf kebalik, ketukar-ketukar, kurang kelebihan karakter gitu ya dan lain-lain. Tapi terkait dengan hal yang disebut typo ini sebenarnya bukan typo sih. Tapi apa namanya? Inkonsistensi. Teman-teman coba cek deh. Teman-teman tuh pengen pakai atau kamu ya Tan ya, kamu pengen pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau kamu pengen pakai bahasa asing, bahasa Inggris, ya Inggrismu nggak pastiin gitu. Nah ini kamu cek itu informal education. Kamu nggak usah sebut poinnya ya gitu. Ya, Pak. Di tempatku Oh, itu juga itu Pak, apa diganti jadi ke Inggris juga berarti. Iya dong gitu. Jadi yang bisa di Inggrisin kecuali memang ada beberapa case yang nggak usah di Inggrisin. Cuman kalau yang ini jelas di Inggrisin dong ini. Paham ya? Aku nggak sebut. Ya, Oke teman-teman, cek lagi. Kebanyakan tuh ya judulnya tuh judul bahasa Inggris tuh. Summary, work experience, education gitu ya. Tapi dalamnya bahasa Indonesia ya kan aneh gitu. Ini lebih ke bener salah ya, bukan ke keren atau enggak ya. Itu yang pertama itu, paham? Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah apa di bagian personal information. Personal information itu minimal isinya ada 5. Satu, tempat tanggal lahir, atau nanti usia nyebut usia boleh gitu. Barusan aku bahas soal itu. Kedua itu adalah alamat. Ketiga, alamat itu boleh nggak harus alamat lengkap ya. Kamu nulis kayak Jakarta Timur boleh gitu. Atau misalkan nulis kayak Semarang, Jawa Tengah, Indonesia gitu boleh gitu ya. Tuh. Terus tempat tanggal lahir, alamat, ketiga alamat email. Aku saranin alamat email buat siapapun yang lihat jangan pakai alamat email kampus @blablabla.ac.id gitu. Langsung Gmail aja udah, hajar Gmail, oke? Yang keempat nomor telepon. Nomor telepon kalau nomor telepon sama nomor WA itu beda, cantumin semuanya. Paham ya? Itu kita nggak tahu tuh. Itu misteri juga tuh kita bakal dihubungi lewat telepon apa, telepon WA gitu. Oke? Nah, yang kelima adalah sosial media yang which is yang punya kamu nggak ada. Sosial media itu gunanya adalah untuk memperkuat ini loh, saya tuh ini loh saya gitu. Yang nggak bisa tertulis di CV kamu gitu. Sosial media kira-kira tuh, sosial media seperti apa Pak? sosial media tuh apa sih? Instagram, Pak? Satu, URL LinkedIn paling gampang. Gitu. Tapi nanti LinkedIn kamu juga aku review ya, bukan di sesi ini, tapi nanti ya, nanti aku intip dulu nih. Aku habis dapat revisi CV gitu. Jadi itu pertama, LinkedIn boleh, Instagram, TikTok boleh, asal hubungannya sama profesional. Kalau isinya cuma postingan-postingan jalan-jalan nggak usah. Terus TikTok juga kalau cuma joget-joget nggak usah gitu. Terus yang selanjutnya apa? Misalkan website, kalau kamu punya website. YouTube channel, kalau kamu punya YouTube channel. Atau mungkin itu link dari portofolio. Kamu punya portofolio, kamu taruh di G Drive misalkan atau apa gitu. Gitu. Kalau Jadi misalkan saya pernah, kan saya ini jurnalis gitu Pak, banyak tuh yang udah saya tulis. Itu kira-kira bisa lah itu dimasukin? jadi dibikin portofolio aja. Itu ada dua Oh, tuh jurnalis nih. Aku beberapa kali aku ketemu teman-teman jurnalis. Jadi pernah kan jurnalis kan ada sektor atau berita terkait apa ya, berita kayak apa kayak lifestyle kayak gitu-gitu kan ya kalau nggak salah ya. Bikin portofolio aja, portofolio jadiin satu-satu, jadiin PDF gitu ya. Nah, terserah. PDF-nya ini nanti mau dilampirin tiap kali kamu ngelamar, jadi ada surat lamaran, CV, jasa transkrip, sama portofolio gitu ya. Atau ini kamu taruh di suatu tempat gitu ya, di G Drive, linknya G Drive, kamu masukin ke CV itu gitu. Terserah, karena itu hal yang penting dan di sini nggak kebaca yang iya, CV yang aku aku lihat gitu. masukin. Jangan fokus ya, kamera jangan fokus. Oke. Oke, ini. Oke. CV-nya Intan nih kayak begini nih. Ntar lo jadi lebih bagus kok, santai. Oke, selanjutnya Tan, terkait dengan CV-mu adalah skills. Bagian skills. Aku kasih tahu nih, kalau aku pernah kerja jadi mekanik di bengkel, oke, maka skillku itu ya aku bisa ganti oli, servis kendaraan, nah gitu-gitu deh. Jadi skills itu diisi terkait dengan kemampuan-kemampuan yang kamu peroleh berdasarkan pengalaman hidup kamu. Dari sekolah di sana kamu belajar apa sih gitu.
dari ikut pelatihan ini kamu jadi bisa apa sih? Dari pernah kerja atau magang sebagai ini akhirnya kamu jadi bisa apa sih gitu. Nah, bisa apa ini jadi dua, yang sifatnya teknis sama yang sifatnya soft skill. Oke? Saranku dua, banyakin technical skill-nya, pastiin banyakin technical skill-nya, dan udah lengkap ya, udah diturunkan dari pengalaman kerja, organisasi, kepanitiaan, pelatihan itu semua ya. Soft skill-nya boleh nggak? Boleh kalau mau dicantumin, nggak usah banyak-banyak gitu. Saranku malah soft skill itu mungkin nanti disamain sama kata kunci yang ada di surat lamaran. Misalnya nanti diekstrak gitu sama ATS atau dari mata rekruter gitu. Jadi misalkan aku punya, jadi contoh gini, aku nggak usah sebut ya, kamu kan punya pengalaman kerja tertentu gitu ya, Ya. gitu. Skill kamu, Vision Student Version, oke. Microsoft Office, oke. Writing Opinions and News, betul. English, betul. SPSS, betul, gitu. Tapi, contoh nih, kemampuan apa ya yang cuma bisa dimiliki sama orang dengan pendidikan kayak kamu, gitu. Gitu. Dengan gitu. Kalau aku, ya banyak kan, ya itu di list tuh, di list ke bawah, sehingga di halaman pertama kamu di sisi kanan bawah, kiri bawah, itu nggak ada halaman kosong gitu. Karena saran selanjutnya adalah gitu ya, diusahakan jangan sampai meninggalkan halaman kosong di CV, di send, bukan CV ATS. Kalau ATS kan memang kamu akan turun ke bawah tuh, gitu kan. Jadi samping-samping tuh kosong. Boleh lah. Tapi kalau CV-nya desain gitu ya, tolong desainnya yang bener dong gitu. Kadang tuh kayak gemes gitu, halaman kedua tuh kayak bisa dinaikin trut gitu loh. Nah, gitu kan, gitu. Ya. Jadi kadang tuh gemesnya tuh di situ gitu. Nah, yang bikin paling gemes adalah itu tadi. Kadang tuh orang ya punya pengalaman kerja luar biasa. Terus organisasinya banyak. Waktu aku baca di skillnya itu adalah Microsoft Office, PowerPoint, Excel, terus Canva. Terus habis itu soft skill tuh, leadership, work under pressure, gitu-gitu. Terus aku mikir, lah kamu berarti kuliah dengan jurusanmu, kamu nggak belajar apa-apa gitu, nggak menghasilin si skill gitu. Terus pengalaman kerja kamu kerja jauh lama-lama pendidikan gitu-gitu cuma buat dapetin Microsoft Office gitu. Gitu. Kan lucu, paham ya? Logikanya masuk ya? Ya, paham. Gitu. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian work experience. Experience gila nih. Buat rekruter, ada rekruter nanti lihat ya. Nih pengalaman kerjanya, waduh, daging semua ya. Jadi gini, terkait pengalaman kerja, cara nulisnya itu udah benar ya. Jadi ada nama perusahaan, periodenya kapan, jabatan kamu sebagai apa, dan ada uraian pekerjaan. Nah, ini akan menjadi lebih hot gitu ya pada saat kamu nyantumin prestasi. Oke, jadi ada achievement gitu. Jadi saranku nanti gitu ya, di bagian terserah halaman pertama sisi kiri itu kan punya kamu Ya, yang Pak. kosong, itu nanti diisi lewat skill kamu yang belum tertulis, atau nanti Ya. ada point achievement di situ. Atau skill kamu ini yang tadi cuma segini dipenuhin, terus nanti yang di sini breakdown-nya nggak usah panjang-panjang, tapi di situ ada point achievement gitu. Jadi ada judul work experience, ada judul achievement, boleh. Atau di dalam masing-masing pekerjaan kamu kasih keterangan achievement gitu. Terserah sih, itu terserah yang desain ya Bu ya. Saya ikut saja. Gitu. Jadi di dalam misalkan nih, misal nulisnya kayak gini Tan. PT ABCD dalam kurung Ya. 2017 sampai 2021 gitu ya. Jabatan katakanlah staff XXX gitu. Terus ada responsibility titik 2 1 2 3. Terus bawahnya achievement titik 2 1 2 3. Nanti baru move ke PT selanjutnya, itu boleh. Paham kan? Itu. Ya. Pokoknya gimana caranya ada achievement. Kenapa aku ngeliat itu? Karena pada dasarnya desain CV-mu ini kelihatan sempit karena di atas bawah nih ada hijau-hijau nih. Kamu lihat nih. Ini kan sebenarnya bisa dimaksimalin. Tapi nggak apa-apa kalau itu mau desain. Ya, dikecilin aja nggak apa-apa. Yang jadi pertanyaan adalah hijau yang paling atas nih kamu tabrak nih. Bisa diisikan. Dan ini nggak masalah, ini bagus. Ya di sini kenapa nggak dimaksimalin gitu. Ini masih ada banyak space yang bisa kamu mainin. Gitu. Saya udah Jadi, bingung juga, Pak. hmm, Aku tuh kalau bikin CV bingung gitu loh, Pak. Kalau ditanya tentang kelebihan, wawancara juga sama kayak tentang kelebihan. Itu tuh aku bingung. kelebihan Aku kerja, kekurangan gitu-gitu. ya, aku tuh bingung, paling Nah, bingung. itu Soalnya nanti kalau nanti pakai bisa nggak ya kayak gitu. Nah, nanti sesi Sama selanjutnya kalau di ya. sini juga.
nanti sesi selanjutnya ya teman-teman gitu. Jadi nanti sesi selanjutnya kita bikin sesi simulasi interview ya Tan ya gitu. Ya, Nih buat boleh Pak. Bapak Ibu HRD nih informasi nih gitu. Nih dia full scholarship. Waduh, aduh, belepotan nih. Ini talented banget ya gitu. Nanti kita bahas dulu. Nggak apa-apa. Nanti semua kita belajar bareng gitu kan. Salah benar. Nanti kalau aku salah kamu dapat referensinya, eh, aku yang dikoreksi gitu. Sementara ini aku yang koreksi kamu gitu ya. Gitu. Terus satu lagi nih Tan yang aku saranin dihilangin. Apapun yang ada di aku nggak usah sebut ya, kata yang ada di bawah kata namamu itu dihapus saja. Ya, Dihapus saja itu. Oke? ya Pak. Itu nggak terlalu penting. Tapi aku bagusnya tuh gini, kamu tuh paham terkait dengan isi kelebihan CV-mu nih ya, yang secara general ya, kamu paham kelebihan isi CV. Jadi ada pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pendidikan di breakdown jadi formal non formal, bagus gitu. Nanti kalau ada pengalaman kerja, tan aku ingetin aja, pengalaman kerja tuh ada banyak. Jadi ada full time ya, kerja kerja full time, ada nanti ada kontrak gitu ya, kerja tetap, kerja kontrak, freelance, harian, nanti ada entrepreneur gitu ya atau wirausaha, nanti ada paid internship, nanti ada unpaid internship gitu. Masukin ke kerja semua nggak apa-apa itu. Gitu. Nah, nanti kalau organisasi juga turunannya ada banyak Tan. Ada organisasi itu sendiri which is ada satu periode dan kamu terlibat di dalamnya gitu ya. Ada organisasi, ada kepanitiaan itu ada event gitu, Ya. seasonal gitu ya. Gitu, organisasi kepanitiaan, nanti ada keanggotaan, jadi kamu member apa gitu. Gitu gitu terus Kalau kayak gitu banyak dong Pak, terus sebetulnya. lah ya nggak tahu hidup lu lah. Kayak banyak, Lah gue itu tuh jadi satu semua. nah itu hidupmu, nah ya terserah, pokoknya itu terserah kamu, itu yang nulis kan kamu nanti. Aku cuma makanya karena aku curiga pengalaman kamu luar biasa, pasti ada yang miss, ada yang lupa. Kenapa? Kalau ada orang, kalau aku sih agak gampang ya, teman-teman profesional recruiter maupun user yang lain juga pasti gampang lah CV ini kayak oh ini anak potensial. Cuma maksudku adalah kita curiganya kok masih banyak halaman yang kosong. Nah, halaman kosong tuh kemungkinan cuma dua. Kalau orangnya menurut kita kualifikasinya bagus, tapi ada halaman kosong, kemungkinannya cuma dua. Dia nggak tahu cara desain, atau ada informasi yang nggak ketulis. Gitu. Karena kalau kemampuannya yang tulis ini kurang bagus, ada tiga nanti. Yang ketiga ya karena memang nggak ada lagi yang bisa ditulis, dia nggak ada pengalaman, makanya kosong. Gitu. Tapi karena kamu, ya buat aku oke lah gitu, jadi aku curiganya dari tadi itu, makanya aku pengen nyampein ini gitu. Pengalaman kerja nggak ada yang miss, pasti organisasinya miss gitu ya. Organisasi, kepanitiaan, membership, kalau perlu nanti malah ada namanya social service atau volunteer gitu. Gitu. Kamu ya pernah volunteer apa social service? Jangan semua organisasi, kepanitiaan, membership, volunteer gitu-gitu tuh kamu mikir sesuatu yang ada di kampus ya. Di luar kampus boleh. Jangan pikir Kayak sesuatu misalkan yang harus ada. volunteer, kayak misalkan banjir, habis itu. Oh, nggak Kalau apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Aku nulis volunteer gunung meletus dulu. Aku jadi relawan, itu boleh. Itu boleh, itu kegiatan, itu kalitan, itu sesuatu yang orang tuh kayak ngapain sih ikut kayak gitu, panas-panas capek-capek, tapi kamu bergerak dan akhirnya setelah ikut itu pasti ada value yang nempel di kamu gitu. Nah itu suatu hal yang apa ya namanya ya, ya bisa ngebentuk kamu jadi kamu yang sekarang gitu, paham ya itu. ya sama. Terus yang lain apa lagi di sini, apakah masih ada saudara-saudara? Dan setelah kita baca nggak ada. Nah, aku udah no comment sih ini, wis. Itu ini nih karena nggak terlalu banyak yang harus dikoreksi ya, dan menurutku bagus gitu. Nah nanti setelah CV-nya dikoreksi gitu ya, dan teman-teman dari grup locker yang lain ya yang nanti lihat video ini karena bakal aku upload gitu ya, nanti tolong yang habis direvisi, sorry, kalau udah aku review, baik aku pakai VN maupun aku video call kayak begini, atau aku Zoom call gitu ya, segera direvisi saudara-saudara, karena rasa malas itu luar biasa. Weekend man gitu kan. Terus yang selanjutnya setelah direvisi kalau udah bagus, aku saranin buat move on ke belajar selanjutnya sambil apply gitu. User HR nggak peduli namanya kamu tuh sibuk, tapi sibuknya apa? Saya sibuk lamar kerja, bukan itu yang dicari. Tapi sambil nyari kamu ngapain gitu. Nah, aku pengen buat kamu Tan contohnya. Kalau udah oke, nanti kita latihan simulasi interview tadi yang kamu masih bingung mau ditanya apa Ya. gitu. Nah, Gitu. sama aku yang di Apa tuh? achievement tadi, kalau di achievement tadi kayak misalkan kan aku pernah jadi asisten dosen ya, itu sebuah achievement bukan sih Pak? Karena dipilih langsung gitu. Ya, ya udah itu bagus. Prestasi dong.
Itu boleh, itu masuk ke prestasi. Ya, beberapa sih asisten dosen memang ada yang masuk ke prestasi boleh, ada yang masuknya ke pengalaman kerja kalau dibayar juga boleh gitu. Organisasi sih bukan sih, itu praktikum gitu biasanya ada gitu. Tapi ya apa namanya? Gini Tan, mikirnya prestasi itu adalah prestasi itu bukan sesuatu yang harus dapat hadiah banyak, Pak, dikalungin. Oke, selamat ngangkat piala, enggak gitu. Aku cuma ngasih saran. Coba setiap prestasi ditulis pakai alat ukur. Ada ukuran cara nulis prestasi biar menarik. Satu, coba dikonversi pakai angka. Tulis aja angka. Oke? Ada, Pak. Tulis poin nomor satu. Jadi cara nulis achievement itu ada 3. Yang pertama, namanya itu angka bersatuan. Angka bersatuan. Contoh angka Angka bersatuan. bersatu. Namanya angka bersatuan. Kenapa kok angka bersatuan? Contohnya kayak gini, Tan. Berhasil memperoleh 100 medali pada perlombaan ini. 100 medali. Kan itu angka ada satuannya loh maksudnya. Gitu. Gitu. Berhasil menjual 50 unit rumah. Itu bukankah itu prestasi? Ya, gitu. Ya. Gitu. Kalau misalkan dapat IPK 4, maksudnya pernah dapat IPK 4 tuh bagian dari ini juga bukan? Achievement juga kan? Atau Ya, enggak? ya ini pertanyaan itu bisa jawab deh. Waktu kamu dapat IPK 4 dapat selempang gitu nggak? Dapat special mention, dapat sertifikat gitu nggak? Enggak. Wah, parah kampusnya. Salah, maaf. Itu prestasi lah, gitu. Baik, guys, tuh ya, Bapak Ibu rekruter udah dia bocorin sendiri ya, IPK 4. Gila sih. Gitu. Ini sharing anak IPK 4. Bukan apa-apa ya, gitu. Mau kamu IPK berapapun, di kampus manapun, belajar bikin CV, interview ini itu kan udah diajarin kan, gitu. Di sosmed kan ada kan, gitu. Jadi bisa nyari cara belajar yang banyak, gitu. Oke, kita balik lagi, Tan. Oke, balik lagi ya. Terkait dengan kita ngomongnya santai aja. Kita kan nggak lagi, kita kan bukan dosen mahasiswa atau bos anak buah atau apa ya. Kita kan tetangga ya, Tan ya. Oke. Tetangga kan ya. Sebentar aku lupa kok. Kamu dari kota. Ya, kita tetangga dah. Gitu. Oke, kita tetangga gitu. Terus balik lagi ke tadi apa? Kamu bahas apa tadi? IPK. Tadi IP, Ya. IP Jadi semester gini, ya, IP semester gitu Pak angka maksudnya. angka bersatuan gitu. Ya, IPK Ya. bayangin aja gitu kan. Gitu. GPA 4 out of 4 kan keren gitu. Itu kan prestasi gitu. Tapi kalau memang kamu udah biasa dapat prestasi ya cuma IPK mah remeh ya, tapi itu tuh prestasi kan gitu. Prestasi tuh aku bilang itu tuh prestasi. Jadi ingat ya, kunci nomor 1 angka bersatuan. Oke? Sebenarnya angka doang nggak apa-apa. IPK kan itu nggak ada satuannya tuh. Gitu. Tapi kan ada 4 out of 4 gitu. Aku baca itu satuan lah gitu. Angka bersatuan ya. Tadi ya, sekian buah, sekian unit, sekian ini gitu ya. Pertama angka bersatuan. Yang kedua adalah nominal. Gitu. Contoh aku sales. Mampu menjual 50 unit rumah dalam tanda kutip 50 unit angka bersatuan ya. Iya. Senilai senilai 100 miliar misalnya itu. Itu kan ada nominal gitu ya, gitu. Coba Iya, Pak. bayangin prestasiku, aku punya prestasi ini. Kira-kira prestasi ini mau aku bahasakan gimana ya? Mau aku bahasakan pakai angka bersatuan, apa aku bahasakan pakai pakai nominal gitu. Angka bersatuan kalau nggak ada satuannya bisa dibandingkan misal gitu. Memperoleh peringkat 1 dari 1 juta mahasiswa. Nah, 1 dari sekian itu tetap satuan itu. Jadi setiap prestasi tolong dikonversi menjadi 3, tapi dipilih. Ada yang bisa 3-tiganya digabung, ada yang cuma salah 1 atau salah 2. Tapi itu prestasi itu powerful kalau jadi 3 ini. Oke? 1 angka bersatuan, yang kedua itu adalah nominal gitu ya, duit gitu ya. Yang ketiga adalah growth atau pertumbuhan atau prosentase. Nah, ngomongin growth atau pertumbuhan, kan pasti kan ada proses tuh dari berapa ke berapa, ya kan? Ya. Tadi dilihat dulu, ini adalah angka bersatuan. Yang kedua adalah nominal, gitu ya Tan ya. Iya, Pak. Yang ketiga adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini pertumbuhan apa? Pilih
ya bisa pertumbuhan angka bersatuan atau pertumbuhan nominal gitu. Contoh kalau tiga-tiganya ini dimasukkan, gitu. Prestasinya apa? Mampu meningkatkan sales sebesar 40% dari penjualan 50 unit rumah senilai 50 miliar menjadi 100 unit rumah senilai 90 miliar. Nah, itu kan tiga-tiganya bisa digabung jadi satu tuh. Contoh aja sih. Tapi ada yang dia nggak bisa pakai itu. Gitu. Bisa salah satu aja gitu. Mampu mengerjakan sekian dokumen atau sekian project selama 1 bulan gitu. Mampu meningkatkan rasio apa-apa-apa gitu. Jadi ingat, angka bersatuan dikasih rentang dulu. Jadi ini ya, angka bersatuan nominal sama growth atau pertumbuhan. Growth-nya itu adalah growth nominal atau growth angka bersatuan. Udah, kuncinya cuma itu doang, Tan. Teoriku ini, hasil bahasa aku ini bahasa nggak ada di buku, tapi ini kesimpulan dari banyak buku. Jadi banyak buku yang ngasih referensi gimana sih cara nulis prestasi gitu ya. Daripada bingung kan, udah tiga ini aja, ini udah sangat powerful. Karena kalau udah bisa terkonversi jadi angka, wah itu nggak ada yang ngelak gitu. Kenapa? Contoh dua. Ini ilmu filsafat nih. Dua. Apapun kalau ada satu ditambah apapun bersatuan jumlahnya satu, apapun bersatuan ada satu pasti jadi dua satuan, ya kan? Satu kopi tambah mana kopi ya, ini aku nggak di endorse, sorry tutup. Satu kopi tambah satu kopi jadi dua kopi gitu kan ya. Ya, Ya betul. gitu, pokoknya kayak gitu, prestasi itu kayak gitu, ya. Tapi kalau interview nanti beda segmen ya, beda sesi ya. Tapi kamu masih di waiting list nih, apalagi terkait dengan itu. Jadi gini, kayaknya yang di LinkedIn aku skip dulu karena sebenarnya kesalahan gini, kesalahan kamu yang ada di CV tolong dibenerin dulu dan kirim ke aku. Oke? Nah, setiap yang ada di CV yang baru, tolong pastikan itu informasinya diekstrak dan ditaruh di LinkedIn. Tetap tertulis di sana. Bukan CV-nya diupload ya, tapi di Kopas. Di menu, oh ini ada menu ini, Kopas, oke? Kecuali dua informasi. Pertama, tempat tanggal lahir nggak usah dimasukin, oke? Kedua, nomor telepon nggak usah dimasukin. Ketiga, alamat, tulis kota aja. Kota Indonesia gitu aja. Yang di LinkedIn ya. Gitu. Gitu. Dan jangan pernah gitu. Kalau kamu teman seangkatmu ada 1.000 dan kamu satu-satunya anak yang nggak upload CV ke LinkedIn, jangan ikut-ikutan. Karena mereka yang 999 salah. Oke? Nanti aku jelasin di sesi nanti. Gitu. Oke? Apalagi ada pertanyaan terkait dengan CV dulu. Ini mumpung ntar ya aku sambil minum ya. Iya, Pak. Itu aja sih paling aku agak yang bingung tuh ya tadi tentang skill sama achievement. Bingung kayak apa ya yang kita dapat ya gitu. Sebenarnya kalau tanya pakai panitian banyak gitu. Ya makanya banyak. Maaf nih Tan ya. Kalau aku kerja jadi asisten rumah tangga, aku bakal nulis skillku itu adalah masak, nyapu, ngepel, nyetrika, nyuci, gitu-gitu, paham nggak? Iya. Gitu. Itu maksudku, kan simple, itu kan teknis. Daripada kamu tulisnya merapihkan kamar, merapihkan ruang tamu. Ya maksudnya apa? Soft skill tuh analoginya tuh gitu loh. Aku jadi asisten rumah tangga nih. Kamu kira-kira kamu sebagai yang baca enak yang mana? Kamu nulis waktu ditanya kemampuanmu waktu jadi asisten rumah tangga apa? Saya bisa merapihkan halaman, saya merapihkan ruang tamu, saya merapihkan toilet, gitu. Atau kamu langsung tulis saya bisa nyapu, nyetrika, ngepel, motongin rumput, enak mana? Itu yang kedua. Logikanya itu Tan, gitu. Logikanya itu aja, gitu. Walaupun kalau kamu mau nyantumin yang sifatnya soft skill boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Karena kebanyakan soft skill itu adalah penilaianmu pribadi. HR maupun user, mereka tuh udah jago kalau untuk nulis, oh ini orang kemampuan teknisnya gini, pasti punya soft skill ini. Karena soft skill itu dibentuk dari technical skill yang dilakukan, yang ditempa selama terus-menerus. Kamu jago lari, kamu konsisten lari, maka akan muncul soft skill yang namanya daya tahan. Emang kamu bisa belajar daya tahan lari pakai teori, daya tahan adalah seperti ini. Nggak ada. Gitu. Terus kamu ngeklaim, saya orangnya tepat waktu, atau
ya tepat waktu gitu ya, atau time management. Aku nggak tahu kok ada yang nulis time management ya, aku bingung. Terus habis itu tapi nggak ada yang kamu lakuin. Lah dari mana kamu tahu ukurannya apa waktu tepat kalau nggak ada hal yang ya kayak gitu. Makanya aku rekomendasiin banyakin technical skill-nya. Kalau mau masukin soft skill boleh, tapi soft skill-nya itu adalah yang mungkin muncul di locker. Kan kadang di surat locker itu kan kualifikasi kadang ada yang keluar soft skill tuh. Ya. Nah, diingat-ingat beberapa aja soft skill yang suka sering muncul tuh apa. Kalau kamu hobi baca locker kan pasti hafal. Tapi nggak usah itu yang dibanyakin gitu. Tadi pakai teori asisten rumah tangga aja. Lebih seneng bilang saya bisa beres-beres rumah, apa langsung tadi saya bisa nyapu, nyepel. Kan? Udah poin langsung ya udah. Gitu. Gitu. Mau bilang saya, ya itu, udah ya gitu aja ya. Masa repost kan repost nggak lucu ya guys ya. Gitu. Gitu. Apalagi yang masih bingung gitu. Kalau masih bingung, mungkin kita bisa lanjut langsung ke interview, boleh nggak? Boleh, gitu. Udah sih Pak untuk yang CV. Ya kan kamu ada kelas, gimana sih? Bayangin guys, betul. itu keren banget ya, ada kelas ya gitu. Apalagi? Cukup? Nah, Yang masih kan bingung? aku ini ya Pak, di situ ada, Bapak bisa ngeliat di kampus, ada beberapa kampus kan ya, di CV aku. Ada yang itu tuh keren sih. Aku lihat lagi itu. ngejalanin di 2 kampus gitu. Nah, Ini itu menurut Bapak dua-duanya taruh atau nggak usah? Ini Indonesia ya. Nah, bagus, pertanyaanmu bagus. Gimana sih cara nulis pendidikan? Oke. Pendidikan cukup tulis terakhir atau 2 terakhir. Tapi kalau memang kamu orang yang berdegree-degree, maksudnya kayak double degree, S1, double degree, double gitu, masukin semua aja nggak apa-apa. Jadi untuk S1 ke atas, kamu duplikat-duplikat nggak apa-apa. Gitu. Ini karena aku pakai sudut pandang kamu. Loh, enggak. Loh, malah yang bermasalah itu kalau kamu nulis pengalaman TK, SD, SMP. Banyak orang nulis CV kayak nulis biografi. Ngapain ya TK, SD, SMP dimasukin? Kalau teman-teman lulusan S1, silahkan tulis pengalaman S1-nya saja atau S1 dan SMA. Oke? Gitu. Jadi cukup terakhir atau 2 terakhir. Tapi kalau pendidikannya S1 ke atas gitu ya, S2 ya tulis aja S2 sama S1. Gitu. Tapi kalau memang nanti S3 ya boleh tulis semuanya, S3, S2, S1. Why not? Itu kebukanya itu your key accomplishment gitu ya kan, keren gitu. Ya nggak masalah gitu. Walaupun nanti kamu nulisin gitu, karena itu tadi ini sebenarnya gini, rekrutmen itu suatu proses yang nggak kaku. Oke? Nah, kalau itu ditulis semua, ada yang ngomong, emang itu pamer, nggak konsisten. Jangan menduga sesuatu yang belum kejadian. Tulis aja, PD. PD, serius, PD positif, bah, itu nular. Dan happy, gitu. Aku baca ini happy kok, gitu. Yang nggak happy yang tadi aja. Temen aku yang ngomong kayak gitu, Pak. Dilarang ngomongin temannya loh, nanti temannya denger ini loh, lihat ini loh. Ini kebanyakan gitu, maksudnya kebanyakan nih gitu. Loh. Oh iya ya kebanyakan gitu. Jadi banyak yang dikurangin juga itu dari segi. Nggak masalah, cuman maksudku yang dikurangin itu yang bukan substantif ya, maksudnya yang nggak penting yang dikurangin. Kalau pendidikan kan itu kan penting gitu. Mau kamu misalkan S1-nya ada 3, ya masukin semua, why not? Gitu. S1-nya manajemen. Terus S2-nya psikologi. Enggak, S1-nya manajemen, matematika sama psikologi gitu. Ya nggak masalah. Pede-pede aja gitu. Ya buat apa ya? Biar saya bisa memanage belajar matematika. Karena kebanyakan belajar matematika saya ada gangguan psikologis. Bisa enggak itu buat ya itu ini bercandaan aja ya, tapi maksudku itu tuh udahlah masukin gitu. Ya enggak masalah gitu. Itu tuh suatu nilai plus. Aku ulang lagi ya, di salah satu kampusnya di IPK 4. Guys, IPK 4. IPS, Pak. IPS maksudnya IPS tapi IPK di atas 3,7 sih. Nah, nggak apa-apa. Pasti kan kalau di atas 3,7 ada semester yang kamu dapat IP 4 dong, ya nggak? Iya, maksudnya ada yang 4 beberapa. Nah, tuh ini antara pemaparan sama sombong, guys. Oke, balik. Apalagi? Udah, cukup Pak, cukup. Dari tadi cukup, nambah satu. Iya, ini udah cukup.
Udah benar cukup ya. Oke. Banyak ya, Pak? Ya. Ingat ya PR kamu ya, itu tolong direvisi. Setelah direvisi, LinkedIn-mu diupdate. Setelah direvisi, LinkedIn-mu diupdate. Kirim ke aku CV-nya, terus bilang aku boleh nge-review LinkedIn-mu. Setelah itu baru kita bikin sesi ngebantai kemampuan interview kamu gitu ya. Ngebantai bahasanya. Maaf, bukan itu. Kita harus menghujat ya, menghujat. Udah makin sore ini ya, kosakataku mulai jelek nih gitu. Jadi kita nanti akan belajar bareng gimana caranya kita menghadapi proses interview. Ingat ya, di otak itu selalu positive thinking. Lupakan yang namanya di ghosting, recruiter gak profesional, locker gini, PHP, aduh nggak ada selesainya. Positif aja gitu. Gitu. Iya sih, itu masalah. Tapi sorry itu sepele jadi nggak apa gitu. Sama lah jadi artis lah, anggap aja haters itu memang harus ada gitu. Jadi yang negatif-negatif nggak apa-apa ada, tapi jangan sampai bikin fokus kita, apalagi mood kita, apalagi tindakan kita jadi nggak semangat gitu. Baik itu pada saat kita mencari kerja ataupun meniti karir di dunia profesional gitu. Oke, Tan? Ya, Pak. Cukup, Makasih cukup. banyak loh, Pak, ini, Pak. Oke, cukup gitu ya. Oke, cukup. Kita nggak disponsorin sama ini ya, semoga nanti disponsorin gitu. Ini sengaja teman-teman ini bakal aku upload, dan buat teman-teman yang nonton ini silahkan siapapun yang khususnya udah ada di komunitas LinkedIn-ku atau di WhatsApp-ku gitu ya, tinggal nge-DM CV, terus nanti mau sesi tanya jawab boleh, apapun yang aku bilang itu boleh, semuanya dianggap nggak benar boleh, jadi nggak usah dipercaya dulu. Terus tolong dibuktikan secara baca buku, cari literasinya gitu, cari literasinya. Kalau memang ada sesuatu yang salah, tolong kita dikoreksi. Karena sejauh ini yang aku pakai itu adalah pengalamanku baca buku, sharing dengan recruiter, dan pengalamanku nge-review CV selama 8 tahun terakhir gitu. Berasa tua ya gitu. Udah itu aja sih. Kan kita sharing gitu, Tan, gimana sih gitu. Sebagai tetangga yang baik gitu, Tan. Masa kan dulu ada filmnya tuh, tetangga masa gitu kan. Oke, cukup ya, karena kamu udah mau sesi kelas, dan sepertinya yang mesti aku review masih sangat ya, banyak. Oh, yang nge-DM banyak nih gara-gara kamu nih. Oke, aku mau lanjut review dulu. Terima kasih banyak loh, Pak, ini, Pak. Oke, Tan, thank you ya. Gitu, nanti Ya. ditunggu untuk next session untuk interview. Ya. Thank you. Makasih, Pak. Bye. Makasih, Pak. Oke. Boleh, Pak. Oke. Selamat sore, Pak. Sore.